Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Gimana pagi hari ini perasaannya? Apakah senang, sedih, biasa saja? Biasa saja, ada yang biasa saja, ada yang senang, ada yang sedih, tidak? Tidak. Semoga kita semua selalu berbahagia. Tapi semuanya siap untuk menghadapi hari ini? Siap. Harus siap ya, harus semangat ya. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dulu. Untuk itu, kepada KM silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga kita diberi kelancaran dalam kegiatan hari ini. Nah, setelah berdoa, sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silahkan yang mau jadi Rihan. Silahkan maju. Semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, semuanya silakan duduk kembali. Sebelumnya, sebelum mulai belajar, Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Coba silahkan dilihat di pinggir kanan, kiri, apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Ada? Hadir semuanya? Hadir. Good job. Berarti kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu sehat agar dapat selalu mengikuti pembelajaran.
Setelah itu coba dicek dulu kerapihannya, bajunya. Kalau ada yang keluar, coba dimasukkan. Sudah? Sudah. Coba di bawah ada sampah tidak? Tidak? Iya, good job. Setelah itu, sebelum kita mulai, kita mengingat-ingat terlebih dahulu. Materi apa yang sebelumnya kita sudah pelajari? Ada? Siapa? Kelahiran Pancasila. Apa boleh diulangi? Materi sebelumnya yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Nah, iya betul. Kita sebelumnya telah membahas tentang sejarah kelahiran Pancasila. Terus ada yang masih ingat tidak bagaimana proses kelahiran Pancasila? Ada? Ada yang masih ingat bagaimana proses kelahiran Pancasila? Tidak? Ada? Apa? Coba. Pada pertama-tama tanggal 9 September 1944, sejarah Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Kaiso. Kemudian, tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dilaksanakan agenda sidang perdana BPUPK yang dipimpin langsung oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat selaku Ketua BPUPK. Iya, bagus, Raisa. Terima kasih. Begitu ya, awal sejarah kelahiran Pancasila. Jadi tadi lahirnya Pancasila itu tanggal berapa sih? Pancasila jadinya terakhir tanggal 1 Juni setelah sidang BPUPK tersebut. Nah, jadi Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni. Dibentuknya oleh siapa waktu itu? Oleh BPUPK. Dibentuk oleh BPUPK. Ulangi lagi, coba. Jadi Pancasila itu lahir tanggal berapa? Tanggal 1 Juni. Terus yang membentuknya siapa? BPUPK. Terakhir, BPUPK dibentuknya waktu itu oleh siapa? Iya, betul, oleh Jepang. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun, sebelum itu, kalian perlu tahu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Maka, Ibu akan menyampaikan tujuan yang harus dicapai dari pembelajaran hari ini. Mari kita lihat bersama. Nih. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Nih, pertama, Ibu kasih tahu dulu, kita hari ini akan mempelajari mengenai norma di masyarakat. Dan apa saja yang harus dicapai dari pembelajaran hari ini? Nih, kalian dari pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan dapat mensimulasikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ada dua tujuan utama kita hari ini, yaitu kalian dapat memberikan contoh tentang perilaku sesuai norma dan juga dapat mensimulasikannya, dapat mempraktekannya di penerapan norma dalam kehidupan masyarakat. Kemudian setelah itu kita kan akan mempelajari materi tentang norma. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mengulas materi. Setelah mengulas materi, kita akan melakukan pengerjaan tugas. Setelah itu
kita akan melakukan penilaian dan juga evaluasi diri. Terus sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu. Mau tanya terlebih dahulu. Apakah kalian setidaknya sudah tahu apa itu norma? Nah, apa? Norma apa? Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Iya, norma untuk menata kehidupan manusia di masyarakat. Bagus, betul. Nih, selanjutnya Ibu mau tanya nih, pernahkah kalian memperhatikan orang lain yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma? Kalian pernah lihat tidak? Pernah. Contohnya apa? Tidak pakai helm ketika mengendarai motor. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Coba angkat tangan. Apa? Tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Coba di sini Ibu mau tanya dulu, ada yang masih nggak suka sholat? Yang nggak suka ibadah? Tidak? Tidak. Bagus, berarti semuanya sudah melaksanakan norma agama. Selanjutnya nomor 2, apa yang akan kalian lakukan jika melihat orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku? Jadi ketika kalian melihat orang yang melanggar norma, kalian bakal melakukan apa sih? Menegurnya. Terus apa lagi? Memperingatinya. Bagus, berarti kalian sudah mulai tahu, sudah mulai paham apa yang harus dilakukan ketika melihat pelanggaran norma di depan mata kalian. Bagus, good job. Yang ketiga, selanjutnya, bagaimana perasaan kalian saat melihat seseorang melanggar aturan di masyarakat nih? Perasaannya gimana? Kecewa dan sedih. Ada tidak orang yang senang ketika melihat orang yang melanggar? Tidak. Tidak boleh seperti itu. Artinya apa kalau ada orang yang senang ketika orang yang melanggar? Artinya hatinya sudah mati. Hatinya sudah kotor. Sudah tuh. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan atau sebelum kalian mengajukan pertanyaan, Ibu ada tayangan dulu yang harus kalian tonton. Simak dengan baik-baik ya. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di JS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan belajar PPKN studi ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman menyadari tidak sih, setiap perilaku kita di dalam aktivitas masyarakat pastinya banyak aturan-aturannya ya. Misalnya, Perhatikan dengan seksama, nanti kalau ada yang tidak paham, silakan diingat-ingat, nanti boleh ditanyakan ya. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas apa yang dinamakan norma ya teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dapat terbuat secara tertulis ataupun tidak tertulis ya teman-teman. Norma tertulis misalnya aturan tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri ataupun membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya cara yang benar dan sopan santun. Norma-norma yang ada di masyarakat pastinya memiliki fungsinya ya. Di antaranya yang pertama mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua digunakan sebagai panduan bertingkah laku. Yang ketiga sebagai tatanan masyarakat agar masyarakat aman dan tentram. Dan yang keempat sebagai pengendali masyarakat agar masyarakat yang berniat jahat tidak dilakukan ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.
Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari waktu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri teman-teman, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Untuk perilaku sesuai dengan norma kesusilaan antara lain selalu berlaku jujur pada siapapun ya. Kemudian tidak sombong, tidak iri kepada siapapun juga ya teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesali ya teman-teman. Sanksi ini muncul di dalam diri sendiri teman-teman. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain berbicara dengan sopan saat bertemu lawan bicara, memberi salam jika bertemu orang lain, berpamitan dengan orang tua saat berpergian, dan berpakaian yang sopan saat keluar rumah. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat berupa pengucilan oleh masyarakat sendiri ya teman-teman. Kemudian tidak disenangi bahkan dicemoohkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa teman-teman. Sehingga perintah dan larangan dalam norma itu harus ditaati oleh masyarakat teman-teman. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya ya. Norma hukum dapat mengatur berupa larangan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak ya teman-teman. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum teman-teman. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Lalu perilaku seperti apa ya yang sesuai dengan norma yang bisa kita terapkan di rumah teman-teman? Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua. Kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama ya. Ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini adalah perilaku yang bisa kita terapkan di rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Bagaimana jika di sekolah teman-teman? Kalau kalian di sekolah bisa menerapkan perilaku seperti yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah ya. Yang ketiga, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar daring ataupun luring. Yang keempat, bersalaman dengan guru sebelum dan setelah pembelajaran usai ya teman-teman. Yang kelima, melaksanakan kewajiban tiket seperti membersihkan kelas. Yang keenam, mengerjakan ulangan tentunya dengan jujur dan tidak menyontek ya teman-teman. Lantas bagaimana dengan lingkungan masyarakat teman-teman? Di lingkungan masyarakat kita dapat berperilaku sesuai norma seperti mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Yang kedua, saling menghargai dan tolong-menolong ya. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa ya teman-teman. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang sudah dibuat bersama teman-teman. Lantas bagaimana dengan perilaku kita menggunakan media sosial ya teman-teman? Jawabannya silahkan teman-teman ditulis di kolom komentar ya. Cukup
sekian pembahasan materi tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat, teman-teman. Salam dari kakak dan salam semangat ya. Dadah. Gimana setelah menonton video tadi? Ada sedikit pencerahan tidak dari menonton video tadi? Ada? Kalian bisa memahami apa itu norma dari video tadi? Bisa. Coba Ibu tanya. Tadi norma itu apa katanya? Aturan atau pedoman. Aturan atau pedoman untuk apa? Untuk menata kehidupan masyarakat, untuk menata kehidupan manusia. Itu berarti norma itu sebuah aturan. Terus fungsinya apa sih norma itu? Fungsinya apa? Apa tadi fungsinya? Norma. Tadi kan norma itu aturan. Terus adanya aturan itu supaya apa? Untuk apa ada aturan? Untuk mengatur perilaku. Terus perilaku masyarakat kenapa perlu diatur? Biar apa? Agar tidak melanggar. Terus kalau orang sudah tidak melanggar artinya apa? Sudah taat dengan aturan, sudah melakukan kewajiban. Artinya kalau manusia sudah melakukan kewajibannya terhadap sebuah aturan, maka akan tercipta ketertiban. Jadi, fungsi utama dari norma itu yaitu menciptakan ketertiban. Supaya apa? Supaya ada pemenuhan antara hak dan kewajiban. Itu fungsi dari norma. Terus tadi, dari video tadi, norma itu ada berapa jenisnya? Ada 4. Apa saja? Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Terus tadi katanya norma agama. Norma agama sumbernya dari mana? Iya, sumbernya dari Tuhan yang disampaikan kepada wali Tuhan dan disebarkan kepada masyarakat. Artinya apa kalau sekarang? Kitab suci. Berarti kalau kita sebagai umat Islam sumber norma agamanya apa? Al-Quran. Berarti sumber norma agama dari orang Islam itu berasal dari Al-Quran. Nah, selanjutnya tadi ada norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan tadi sumbernya dari mana? Dari hati nurani. Kalian tahu tidak hati nurani itu apa? Apa? Hati kecil, hati mungil. Jadi apa sih hati kecil itu? Hati nurani itu apa? Hati nurani, hati terdalam artinya perasaan. Ketika orang punya perasaan, dia seharusnya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Itu hati nurani, artinya perasaan, dan seseorang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu hati nurani. Selanjutnya, yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan sumbernya dari mana? Dari pergaulan manusia. Dari mana lagi? Dari tata krama, dari masyarakat. Betul. Artinya norma kesopanan atau norma sosial itu munculnya ketika ada kehidupan masyarakat. Karena norma kesopanan hadir setelah ada kehidupan masyarakat. Setelah kebiasaan masyarakat terbentuk. Makanya aturan-aturan mulai bermunculan. Itu sumber dari norma kesopanan. Yang terakhir, yang keempat. Ada norma apa tadi?
Norma hukum. Norma hukum. Norma hukum sumbernya dari mana? Aturan yang mengatur tentang hak manusia dalam kehidupan. Contohnya itu bisa norma hukum. Contohnya tentang aturan seseorang berkendara. Artinya sumbernya dari mana tuh? Dari pemerintah. Bentuknya apa? Dalam undang-undang. Bentuknya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu tidak? Tidak ada. Coba kita lihat dulu beberapa gambar berikut. Lihat, gambar di depan. Ini gambar apa? Gambar mencontek ketika ujian. Nih, gambar di depan seseorang orang yang menyontek itu termasuknya pelanggaran norma apa? Termasuknya norma? Iya, betul. Norma kesusilaan. Kenapa masuknya norma kesusilaan? Karena di sini menceritakan tentang kejujuran seseorang. Selanjutnya, nih yang ini apa? Ini artinya sedang ujian juga sama, tapi ini ujiannya fokus masih. Kalau yang tadi contoh pelanggaran, berarti ini contoh penerapan norma apa? Norma kesusilaan. Selanjutnya, ini termasuknya ke dalam norma apa? Norma hukum. Kenapa membuli termasuk norma hukum? Karena kekerasan anak. Kenapa? Ada aturannya? Ada aturan tertulisnya? Ada. Nah, bisa membuli bisa termasuk ke dalam norma hukum karena sudah ada aturan tertulisnya. Makanya kalau ada orang yang membuli, bahkan kalau misalnya korbannya sampai parah, bisa dilaporkan ke polisi. Makanya kalian jangan sampai melakukan pembulian. Selanjutnya, nih ini gambar apa? Kentut sembarangan itu depan muka orang apalagi. Ini termasuknya norma apa? Norma kesopanan. Selanjutnya, nih ini sampahnya berserakan, sampahnya dibuang di mana aja, padahal itu tong sampahnya ada dekat di situ. Itu masuknya norma apa? Norma hukum bisa, norma apa lagi? Norma kesusilaan bisa. Jadi perilaku seseorang itu tidak selalu hanya menerapkan atau melanggar satu norma saja, tapi bisa di beberapa norma. Selanjutnya, ini ada bapak-bapak tuh lagi bermotor pakai helm, tapi sambil merokok. Itu masuknya pelanggaran norma apa? Norma hukum. Orang yang berkendara sambil merokok itu boleh tidak? Tidak boleh. Jangan dicontoh. Selanjutnya. Ini nih ada ibu hamil berdiri tapi ini yang lainnya malah duduk-duduk aja. Itu termasuknya norma apa? Norma kesusilaan. Karena tidak ada perasaan membiarkan orang yang seharusnya punya prioritas untuk duduk tapi malah dibiarkan berdiri. Nih, ini apa? Norma hukum. Kenapa masuknya norma hukum? Karena tidak pakai helm, terus di bawah umur belum punya SIM. Makanya melanggar norma hukum. Nih, selanjutnya karena tadi Ibu lihat kalian sudah cukup memahami apa itu norma, kita masuk ke tugas kelompok. Kalian duduknya sudah berkelompok? Sudah. Ibu kan sebelumnya sudah dibagi kelompok ya. Kita sekarang mengerjakan tugas kelompok. Di sini ada
LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada dua hal yang harus kalian isi. Nih, di sini kalian diminta untuk mengisi contoh-contoh perilaku sesuai norma dan contoh pelanggaran norma. Baik itu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan juga norma hukum. Setelah itu, kalian juga diminta untuk membuat naskah simulasi yang kemudian nanti akan kalian tampilkan di depan kelas. Silakan diskusi, semuanya harus terlibat dalam diskusi ya. Silakan diisi, semuanya diskusi. Semuanya harus terlibat. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Ini naskah simulasinya harus berbagi peran ya, semuanya kebagian perannya. Terus ada juga satu orang yang membacakan narasi sebagai naratornya. Ngerti ya? Toleransi. Bisa toleransi. Ya, tidak beribadah. Bisa. Gimana? Oh, udah. Udah ya, ini cepet ya. Gimana di sini? Tidak mencuri. Udah ngerti kan tugasnya ya? Iya, bisa berbuat jujur bisa. Apa? Misalnya nanti peran satu namanya siapa atau gimana? Boleh, misalnya pemeran satu namanya Puput sebagai siapa? Misalnya ini pemeran 2 Dika sebagai Pak Burhan, gitu bisa. Misalnya kan perannya namanya Pak Burhan apa? Ayo semuanya dipercepat. Semuanya dipercepat. Membuat simulasinya tidak usah terlalu panjang. Yang penting masuk ke inti materi. Yang penting kalian menampilkan contoh norma. Pelanggaran? Gimana bisa? Coba ini. Gimana? Sudah? Gimana? Sudah? Nanti di ini Nama-namanya? ininya simulasinya udah, naskah simulasinya udah selesai? Iya.
Apa? Ayo, waktu mencatat naskahnya 5 menit lagi ya. Sama-sama di situ kan pernah satu detail Ya. sebagai ini. Nanti kalau bagian naskahnya dituliskan di sini atau langsung aja dibuat ke depan. Oh, kalian tapi sudah punya catatan tadi di kertas masing-masing. Tapi sudah kebayang akan menampilkan apa? Sudah. Coba sekarang masih sempat. Sekarang kan masih ada waktu 5 menit. Biar nanti di depannya tidak lupa, dicatat dulu aja. Kemudian beberapa siswa Sudah? Sebentar ya. Apa? Iya. Itu aja. Sudah tahu akan menampilkan apa? Mantap. Itu kan gede tuh. dialog Nanti kita mensimulasikan naskahnya sesuai kelompok aja ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ayo, masih ada waktu 3 menit lagi. Tenang aja, tenang. Semuanya kebagian. Apa? Gimana, sudah? Sudah selesai? Sudah. Ini sudah. Yang lainnya belum? 2 menit lagi, ayo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak, tanggal 1. Singkat aja, yang penting. Ibu itu tidak maksud apa? Kita enggak juara B. Tidak lagu dari itu. Tanda-tanya. Kata dan kata sebenarnya. Enggak ini. Pak Farhan, kecuali Santi. Salama, titik, salama, koma,
Sudah? Tenang, tarik nafas, buang. Hmm? Boleh. Tapi perkenalan dulu ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau begitu kita mulai mensimulasikan naskah yang sudah kalian buat. Kalau begitu kita simulasikan naskah yang kalian buat ya. Kalau nggak jadi, Apa? Dua bangka ini tanda tanya. Iu. Iyo. Ew, gitu. Sudah siap kalian? Siap? Siap. Sudah? Yang ini sudah? Apa? Perkenalannya? Nanti kenalan aja misalnya. Ya terserah kamu, ini di hasil diskusi kelompok. Sebagai apa? Oh, Mbak Jaina. Berarti kamu sebagai narator. sebenarnya kalau dekat sama di Sudah, kita mulai ya. Sudah, masih lama ini? Sedikit lagi, oke. Kita mulai dari kelompok lain dulu. Kelompok ini sudah siap? Ada yang sudah siap lagi? Siap? Ayo, kalau sudah siap, maju ke depan. Nggak apa-apa kan, nanti semuanya juga kebagian. Semuanya deg-degan sama. Apa? Tidak apa-apa. Ayo. Iya, kan ceritanya juga drama singkat. Yuk, maju ayo. Ayo, kasih semangat buat kelompok 1. Ayo. Ayo cepat. Sama teman-teman kamu yang lain juga sama deg-degan. Ayo cepat. Stop. Nggak apa-apa. Tenang aja, sama yang lain juga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, tarik nafas dulu. Ayo. Kami dari kelompok 1 Ya. ingin memberikan contoh penerapan norma agama. Sebelumnya
sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Iya, langsung aja. Oh, boleh simulasinya dari diawali dari pintu masuk, boleh. Narasinya dulu bacain, sob. Gak apa-apa, ayo. Semangat. Boleh. Di siang hari, tepatnya hari raya Idul Fitri, kumpul askara Nadifah sedang berkumpul di rumah kami untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Tidak lama dari itu, Dika dan Ahmad berkunjung untuk merayakan hari raya. Itulah contoh Sudah langsung tutup aja kalau sudah. sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Gimana tadi? Contoh norma agamanya apa tadi? Toleransi. Terus apa? Menghargai perbedaan agama. Iya, betul. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Ayo maju. Silakan maju ke depan. Silakan langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan ini. Sebelumnya, memperkenalkan dulu di sini ada Bati Bakar Bilang, ada Rata Hardiansyah, ada Azita Al-Fatihah Al-Fatihah, ada Gina Nuraini, dan ada Desa Gadis. Di sini kami akan mensituasikan contoh pelanggaran norma kesusilaan. Pada suatu waktu, Azita, Devania, dan Dina sedang berangkat sekolah bersama. Lalu, Tampa dan Petra juga berjalan bersama di jalan. Hai Petra, hai Rafa. Kalian berangkat awal
Iya, kamu lagi berangkat awal nih. Lalu Hetna, Rafa, dan kawan-kawannya pun memasuki ruangan ujian. Kamu sudah menghafal untuk ujian, Gin? Tidak, aku kemarin belajar dengan defensnya. Ujian pun dimulai. Ajita melihat perbuatan mencontek mereka dan melapor kepada pengawas. Lalu pengawas menegur mereka dan mengeluarkan mereka dari ruang ujian. Dan mereka pun menyesal telah melakukan perlakuan tersebut. Itulah simulasi dari kelompok 2 yang contoh normanya yang melanggar norma kesusilaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk simulasinya. Selanjutnya kita percepat kelompok 3. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kita di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari TPS kami, yaitu berdialog. Tokoh pertama adalah Fauzi sebagai Pak Farhan, kemudian Rahmat sebagai Yus, Susi sebagai Santi, Anissa sebagai Manda, dan Putri sebagai Kusi. Sedangkan saya sendiri merupakan pada suatu pagi, Pak Farhan sedang melamun di depan ruang guru. Tak lama kemudian, beberapa siswa-siswi berjalan melewati. Apa? Semua siswa-siswi saling kepada Pak Farhan kecuali Santi. Tak lama, Fani mencolek Santi. Santi cepat kali. Untuk apa kita saling pada dua bangsa ini? Astagfirullah Santi, mau bagaimanapun, mau sesuatu apapun, pokoknya tetap dulu kita. Ya. Santi, kenapa kamu bersikap seperti itu kepada saya? Sudah? Kamu seharusnya kamu tidak harus bersikap seperti itu kepada saya. Kamu Boleh dibaca aja, boleh. Tidak apa-apa. Akhirnya, Pak Farhan memberikan Santi pelajaran dan Santi sekarang sudah taubat di depan Pak Farhan. Sekian dari kelompok Sini, kami. kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 untuk simulasinya. Yang terakhir silakan kelompok 4. Ayo dipercepat. Boleh silakan. Pakai properti totalitas. Boleh, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Sinian geser. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Sri dan Willy membantu membersihkan sofa. Pada malam hari, keluarga menemukan Mari tempatnya 12 malam. Di sini Sabit berperan sebagai Malinya itu lalu keluarga berpikir sampai Ayo jangan ketakut-takut terus dong. lalu malingnya dibawa ke rumah Pak RT meresponnya dengan kata-kata mengapa kau maling lupa Dimas. Sudah? Langsung tutup saja kalau sudah. Dari drama tadi, taatlah sama hukum jika tidak ingin mendapatkan celaka dan sanksi. Sekian drama dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ini kursinya kembalikan lagi. Coba, maaf. Geser. Gimana perasaannya tadi setelah mensimulasikan tentang norma? Gimana perasaannya? Happy? Senang? Senang, malu, normal, malu itu semuanya pasti merasa malu. Tapi kalau sudah terbiasa, pasti akan terbiasa, nggak akan deg-degan lagi. Tapi gimana, senang tadi melakukan itu? Senang? Gimana sekarang, masih semangat belajarnya? Masih, mantap. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, setelah itu Ibu mau mendengar terlebih dahulu bagaimana pendapat kalian dari penampilan simulasi setiap kelompok tadi. Gimana? Bagus? Bagus. Ibu sudah tadi juga menilai, sudah lihat kalian sudah cukup baik, sudah cukup mahir, sudah memahami juga apa itu norma, contoh-contoh norma. Kalau begitu, kita akan melakukan
mengisi instrumen evaluasi diri setelah melakukan pembelajaran hari ini. Ini ada di sini instrumen evaluasi diri. Kalian di sini harus mengisi tentang bagaimana keseharian kalian tentang penerapan norma. Ini akan Ibu bagikan, kemudian silakan kalian isi. Sudah ya semuanya ya? Itu udah satu. Nah, ini kasih satu. Nah, gitu. Udah. Ini dibaca, dipahami, terus diisi ya. Udah 6 ya? Kurang. Sebentar Ibu ambil dulu ya. 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 Kenapa? Ini dibaca, terus kalian isi apakah kalian selalu melakukan kegiatan tersebut, ataukah sering-sering, atau kadang-kadang, atau tidak pernah. Silakan. Itu penilaian kalian terhadap diri kalian. Kira-kira kalian selalu terus melakukan hal itu? Kemudian kalian apakah hanya sekedar sering? Artinya masih ada sedikit bolong-bolong. Kemudian ada kadang-kadang kalian hanya masih jarang melakukan itu, dan yang terakhir tidak pernah melakukan hal tersebut. Nih, contohnya kayak gini. Nah, ya. Nah, iya. Ya. Ya betul kayak gitu nih. Misalnya kayak gini. Nah, gitu ya. Bisa ya? Gimana bisa? Ih, bagus. Ih, mantap. Selalu semuanya dilakukan. Gimana yang di sini? Udah semuanya, Bu. Sudah? Coba dibaca lagi. Dibaca lagi yang tenang. Renungkan diri kalian. Apakah benar-benar selalu melakukan itu? Atau masih bolong-bolong? Bahkan hanya sesekali melakukannya? Atau bahkan tidak pernah melakukan hal itu? Ya? Ini kayak gini aja. Kayak gini aja. Oh, kayak gitu, Bang. Iya, kayak gini aja. Tinggal di checklist. Boleh tanda checklist, boleh tanda silang. Pokoknya dipilih aja salah satu yang kira-kira kalian diri kalian suka lakukan gitu. Ngerti ya? Tuh, dibaca yang benar. Pahami diri kalian sendiri.
Sudah semuanya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba kumpulkan. Ih, bagus. Namanya jangan lupa dikasih nama ya. Sudah dikasih nama? Belum? Ya udah, selesain dulu. Udah mana semuanya? Udah, namanya nggak lupa? Oke. Sudah, ini namanya sudah? Udah? Udah, Bu. Udah. Sudah ya? Udah semuanya ya? Nanti Ibu baca, Ibu nilai bagaimana evaluasi diri kalian. Sebelum lanjut, supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Kita main game dulu sebentar. Ibu jelaskan dulu ya. Gamesnya namanya Ibu bilang. Jadi, kalau misalnya nih, Ibu bilang, ada kata-kata Ibu bilang pegang telinga. Pegang telinga. Tapi kalau tidak, Ibu tidak ada kata Ibu bilang, berarti tidak usah dilakukan. Betul. Ngerti? Coba, sekarang latihan dulu ya. Latihan dulu ya. Siap? Siap. Kita mulai. Pegang hidung. Masih belum konsentrasi. Tadi peraturannya apa? Ibu bilang, berarti hanya ada kalau Ibu berbicara, Ibu bilang. Siap ya? Siap. Ibu bilang pegang kepala. Ibu bilang pegang pundak. Pegang mata. Konsentrasi. Konsentrasi. Ulangi lagi, siap? Kita mulai. Pegang mulut. Peraturannya ingat apa tadi? Ibu bilang. Siap ya, ulangi lagi. Ibu bilang pegang tangan. Ibu bilang pegang siku. Ibu bilang pegang telinga. Ibu bilang pegang alis. Pegang bibir. Ayo konsentrasinya dilatih. Peraturannya Ibu bilang. Berarti hanya ketika Ibu berkata Ibu bilang baru boleh dilakukan. Kalau tidak ada kata seperti itu berarti tidak usah dilakukan. Lagi semuanya harus konsentrasi. Siap ya? Siap ya? Ayo fokus, fokus. Ibu bilang pegang kepala. Ibu bilang pegang kaki. Pegang telinga. Lagi, Ibu bilang pegang teman. Jauh. Ibu bilang lepaskan. Pegang teman. Berarti tapi semuanya udah ngerti ya sekarang ya? Ngerti ya? Udah? Bisa fokus lagi? Bisa. Setelah itu, kalau kalian sudah bisa fokus kembali, selanjutnya kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Setelah diskusi kelompok tadi dan mensimulasikan kegiatan norma,
kita lanjut untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Pembelajarannya yaitu tentang norma. Apalagi? Jenis-jenis norma. Apalagi? Norma yang selalu dipakai di mana saja. Apalagi? Contoh penerapan dan pelanggaran. Contoh penerapan dan pelanggaran norma. Ada lagi? Terus? Perilaku apa? Perilaku di masyarakat yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan norma. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang norma. Norma itu merupakan aturan. Aturan ada untuk menertibkan masyarakat supaya masyarakat tidak kebingungan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Makanya ada norma. Norma ada tadi untuk menertibkan kehidupan masyarakat supaya masyarakat hidup dengan sejahtera. Terus norma itu tadi ada 4 jenisnya, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Norma agama bersumber dari kitab suci, kemudian kesusilaan berasal dari hati nurani, kemudian kesopanan berasal dari tata krama sebuah kelompok masyarakat, dan yang keempat, norma hukum berasal dari aturan tertulis. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu tidak? Ya. Tidak. Kalau begitu kita melakukan refleksi. Refleksi tentang kegiatan hari ini. Nih, coba Ibu bagikan dulu ya. Nih, silakan diisi. Udah kebagian semuanya? Sudah ya? Diisi bagaimana? Iya, diisi lagi. Tadi kan evaluasi diri kalian, sekarang refleksi tentang belajar hari ini saja. Perasaan kalian. Silakan diisi. Di sana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi tentang apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari contoh pelanggaran norma dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada juga tentang kemudian ada juga tentang apa yang harus kamu lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Terus menurut kalian nih, apakah dengan simulasi contoh pelanggaran norma dan perilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat dapat lebih bermakna? Kemudian apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya setelah mempelajari materi pelajaran hari ini? Tuh, dijawab itu pertanyaannya, perasaan kalian seperti apa? Terus tadi kegiatan simulasi kalian, bagaimana pengalaman menampilkan contoh simulasi penerapan normanya? Bagaimana? Gimana? Sudah? Sudah. Sudah? Ini udah. Coba pegang dulu aja, pegang. Yang di sini? Sudah?
Semuanya sudah? Sudah selesai? Sudah? Belum? Coba selesaikan dulu. Gimana? Sudah? Dipegang dulu aja. Coba kalau sudah semuanya, Ibu mau tahu dulu nih perasaan kalian setelah melakukan kegiatan hari ini gimana? Senang? Bahagia? Bahagia. Terima kasih. Bagaimana? Berkesan tidak pembelajaran hari ini? Berkesan? Adakah yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada. Ada? Banyak? Oke. Kalau begitu, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu akan melanjutkan pemberian tugas untuk pertemuan kita di minggu depan. Silakan dipersiapkan dulu buku tulisnya sama pulpennya. Silakan dicatat. Sudah siap? Siap? Dicatat. Tuliskan 5 contoh. Tuliskan 5 contoh penerapan norma agama dan pelanggaran norma agama. Norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sudah, kalau begitu boleh ditutup kembali. Nah, pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian, tapi sebelum Ibu menutup kegiatan hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu rencana kegiatan yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban pada norma. Kalian, karena Ibu sudah sampaikan apa yang akan kita lakukan di minggu depan, silakan kalian bisa belajar dulu di rumah, bisa baca-baca dulu tentang apa itu hak dan kewajiban. Supaya nanti ketika kita belajar dapat lebih efektif, pembelajarannya juga dapat lebih hidup kembali. Setelah itu, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kegiatan kita hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada KM silahkan untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Duduk Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Ibu, minta doanya selalu, doakan kami sukses.
Amin. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terakhir, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.